Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar nanya ke diri sendiri, apa sih arti sukses yang sebenarnya? Di tengah hiruk-pikuk dunia sekarang ini, yuk kita coba cari jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan yang datangnya dari dalam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa makna kesuksesan buat kamu? Apa cuma diukur dari tumpukan harta dan jabatan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang menyangkut jiwa dan karakter kita? Coba kita renungkan sejenak. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada sukses eksternal, yang standarnya ditentuin sama dunia luar. Di sisi lain ada sukses batin, yang kamu sendiri yang nentuin artinya. Bedanya, wah jauh banget. Yang satu itu kayak perlombaan buat ngumpulin barang, sementara yang satunya lagi adalah perjalanan buat menjadi diri sendiri. Nah, ini dia nih masalahnya. Saat kita terus-terusan ngejar standar yang dibikin orang lain, kita tuh sebenarnya lagi membangun penjara buat diri kita sendiri. Kita jadi ngerasa terkungkung sama omongan orang yang ujung-ujungnya bikin kita capek dan hampa. Nggak peduli seberapa banyak pun yang udah kita capai. Tapi, kalau kita yang bangun penjaranya, berarti kuncinya juga ada di kita kan? Kunci itu adalah kemerdekaan batin. Inilah langkah pertama kita buat ngebongkar tembok-tembok itu dan ngelepasin potensi sejati yang ada di dalam. Jadi, apa sih sebenarnya kemerdekaan batin itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana kamu nggak lagi hidup buat menuhin ekspektasi orang lain. Kamu bebas dari butuh pujian atau pengakuan dari luar, karena kamu udah tahu siapa dirimu dan apa yang penting buatmu. Kamu hidup dari dirimu yang paling asli. Kalimat ini maknanya dalam banget. Orang yang beneran merdeka itu nggak punya hasrat buat ngontrol atau menjajah pikiran orang lain. Justru sebaliknya, kebebasan mereka itu nular, ngasih inspirasi buat orang di sekitarnya biar ikut merdeka juga. Intinya tentang mengangkat bukan menekan. Oke, setelah kita merasa merdeka secara batin, kita jadi punya ruang kan? Pertanyaan selanjutnya adalah, mau kita pakai untuk apa kebebasan ini? Nah, disinilah peran tujuan sejati, memberi arah dan makna pada kemerdekaan yang baru kita temukan. Pernah nggak sih ngerasa nggak semangat atau kayak kehilangan arah? Seringkali itu bukan karena kita malas loh, tapi karena kita belum nemuin kenapanya kita, tujuan hidup kita. Tanpa tujuan yang jelas, energi kita jadi buyar dan kita gampang banget ngerasa capek. Prosesnya sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, temukan tujuanmu. Ini bakal jadi sumber energi yang kayak nggak ada habisnya. Dengan energi itu, kamu bisa fokusin semua tindakanmu kayak sinar laser dan menciptakan kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Sekarang, yuk kita bahas sesuatu yang nggak kalah penting dalam hidup yang bermakna, cinta. Tapi, kita akan lihat dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda dari yang biasa kita dengar. Jadi, poin pentingnya tuh ini, rasa sakit seringkali bukan datang dari cinta, melainkan dari kemelekatan. Kemelekatan itu adalah keinginan untuk memiliki dan mengontrol, yang akhirnya bikin kita takut kehilangan. Sebaliknya, cinta sejati itu justru membebaskan. Dia ngasih ruang buat kita tumbuh bareng-bareng, tanpa rasa takut atau keinginan buat memiliki. Ini pemikiran yang kalau kita resapi, benar-benar bisa membebaskan loh. Rasa sakit karena kehilangan itu akarnya dari ilusi kepemilikan. Waktu kita ganti pola pikir dari ingin memiliki menjadi ingin merawat dan menghargai, kita mencabut akar penderitaan itu. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan coba rangkai semua benang merahnya untuk memahami gimana caranya membangun hidup yang benar-benar berkelimpahan, baik secara materi maupun batin. Konsep dasarnya sederhana tapi sangat mendalam, yaitu hukum keberlimpahan. Ini adalah prinsip timbal balik alam semesta. Gampangnya, apapun yang ingin kamu terima dalam hidup, mulailah dengan memberikannya terlebih dahulu kepada orang lain. Contoh praktisnya gini deh, kalau kamu ngerasa kurang dicintai, cobalah jadi sumber cinta buat orang lain. Kalau kamu pengen kelimpahan rezeki, jangan menahan apa yang kamu punya, tapi berbagilah. Kepercayaan juga sama. Dengan memberi duluan, kita seolah membuka pintu agar hal yang sama mengalir kembali ke kita. Wah, saya suka banget metafora ini. Kita itu nggak dirancang buat jadi bendungan yang menimbun ilmu, harta, atau kebaikan cuma buat diri sendiri. Sebaliknya, kita ini adalah saluran, kayak sungai, yang seharusnya membiarkan semua berkah itu mengalir melalui kita untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dan di antara semua hal yang bisa kita beri dan terima, ada satu yang nilainya paling tinggi. Bukan uang, bukan juga jabatan. Modal terbesar yang bisa kita bangun dalam hidup ini adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari semua hubungan dan kesuksesan yang bertahan lama. Pada akhirnya, inilah tujuan tertinggi dari semua ini. Kebahagiaan sejati itu nggak ditemukan dalam mengumpulkan untuk diri sendiri, tapi dalam memberi dan berkontribusi. Kebahagiaan yang paling dalam itu datang saat kita melihat dampak positif dari tindakan kita pada kehidupan orang lain. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenungkan pertanyaan ini.
Pada akhirnya, apakah tujuan hidup kita hanya untuk mengakumulasi kekayaan dan status? Atau, apakah kita ingin menggunakan waktu dan energi kita untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermakna? Sebuah warisan kebaikan yang akan terus hidup bahkan setelah kita tiada? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.